Karantina warga yang terdiagnosis di Taiwan saat ini tanpa mengecualikan kewarganegaraannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dengan anggaran negara. Namun seiring pertumbuhan stabil arus masuk PPLN, CICC mengumumkan biaya karantina warga asing yang tidak memiliki kartu Askes akan dibebankan kepada yang bersangkutan mulai tahun depan. 那他在确诊之后的所有的诊断啊、诊断，还有这个的一些相关的费用啊，或住院的这些费用，那都会由个案自行负担。 Jumlah kasus positif WNA di Taiwan tahun ini mencapai sekitar 270.000, sedangkan biaya karantina dan pengobatan yang ditanggung pemerintah telah mencapai 320 juta dolar Taiwan. Ada yang khawatir bahwa pengusaha yang kembali ke Taiwan saat Imlek dapat memicu gelombang pandemi lainnya. Menanggapi hal tersebut, CICC menyampaikan cakupan vaksinasi Taiwan saat ini relatif tinggi, sehingga tidak akan memberlakukan kembali protokol karantina rumah saat ketibaan. Pabrik semikonduktor TSMC yang baru di Arizona akan mengadakan upacara transisi mesin tanggal 6 Desember waktu Amerika yang turut dihadiri oleh Presiden Amerika dan CEO perusahaan Apple. Namun yang menjadi fokus utama pihak luar adalah apakah keterampilan dan bakat SDM Taiwan akan bocor. 其实有它的战略意义在，它有它的就近性跟地域性，但为了下一个阶段半导体产业的发展。 事实上，已经不单纯是一个国家产业发展的问题。 Sebagian besar proses manufaktur handal TSMC masih ada di Taiwan. Oleh sebab itu, TSMC bisa memperdalam kerjasama dengan perusahaan semikonduktor di Amerika yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan posisi terdepan dalam proses perakitan semikonduktor. 它现在设定大概在它的产能大概在3% 到5%，所以你可以看得出来说。 绝大部分的这个先进的这个制程都还是在台湾本土，那我觉得这种分散其实是对台湾是好处的。 Selain Amerika, TSMC juga tengah melakukan ekspansi secara antusias di kawasan Asia lainnya, terutama Jepang yang merupakan mitra utama pentingnya. Seorang gadis 7 tahun di kawasan sentral yang tidak memiliki catatan kunjungan ke luar negeri akhir-akhir ini mengalami gejala demam, batuk, dan pilek. Tes COVID-19 menunjukkan hasil negatif, namun hasil tes influenzanya menunjukkan tipe A positif. Pihak CDC Taiwan mengonfirmasi bahwa virusnya adalah H1N2V, yang merupakan kasus kedua wabah virus jenis baru dalam sejarah Taiwan. H1N2V adalah virus influenza patogen rendah yang terdapat pada babi, terkadang dapat menular pada manusia. Setidaknya ada 45 kasus di seluruh dunia dan terbanyak di Amerika dengan 41 kasus. Penderita pada umumnya memiliki kontak fisik dengan babi. Sejauh ini tidak ada kasus penularan akibat konsumsi daging babi dan juga tidak ada tanda-tanda penularan antar manusia. Untungnya obat antivirus seperti Tamiflu dan Rerenza berkhasiat secara efektif. Kasus ASV virus tipe baru pertama di Taiwan terdeteksi pada April tahun lalu. Penderitanya adalah seorang gadis usia 5 tahun di kawasan sentral, keluarganya juga beternak unggas. Selain vaksinasi flu, warga diingatkan agar tidak mengonsumsi produk unggas dan telur mentah, serta tidak menyentuh dan memberi makan unggas dan ternak untuk mencegah penularan flu varian A baru. Sejumlah demonstran berkumpul di depan gedung pemerintah pusat Mongolia, menyerukan yel dan mengibarkan spanduk untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pasalnya muncul kabar bahwa sebanyak 6,4 juta ton batu bara senilai 390 miliar dolar Taiwan yang semula akan dijual ke Tiongkok telah disita dan dikorupsi oleh sejumlah pejabat. Mereka melancarkan aksi mengambil alih kantor pemerintah tanggal 5. Sejumlah pengunjuk rasa menyerbu gedung pemerintah pusat. Video klip di situs medsos memperlihatkan bahwa polisi yang berupaya menahan secara maksimal juga tidak mampu memadamkan kobaran amarah mereka. Mongolia mengekspor 86% produk mereka ke Tiongkok setiap tahun. Setelah Rusia menginvasi Ukraina, tingkat inflasi Mongolia melonjak hingga 15,2%, yang memicu resesi perekonomian setempat. Sebanyak 6,4 juta ton produk batu bara yang awalnya merupakan separuh dari total ekspor mereka telah diraup oleh pejabat setempat. Pada pertengahan November lalu, otoritas setempat menyatakan pihaknya telah melakukan investigasi 10 kasus kriminal dan korupsi terhadap lebih dari 30 pejabat pemerintah.